Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Sejarah Indonesia akan menanyakan tentang masa Orde Baru kepada Pak Martu. Di sini saya beranggotakan Aditya Yusuf Pratama, Saya Rafiqo Saputra. Saya Syifa Ramadhania. dan kita akan langsung ke Pak Martu yang akan ditanyakan dari yang akan kita ditanyakan. Sebelumnya, Pak, mau tanya Pak, latar belakang yang Bapak alamin saat masa Orde Baru itu menurut Bapak gimana? Ya, latar belakang permasalahan Orde Baru ini dikarenakan pada saat itu pemerintahan yang zamannya itu sangat lama sekali berkuasa. Gitu ya. Artinya di zaman Orde Baru itu sendiri pemilihan presiden itu bisa ditunda berkali-kali, ya, sehingga sampai kurang lebih 32 tahun pemerintahan Orde Baru itu mengalami, ya, proses kepemimpinannya seperti itu. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Syifa Ramadhania. Selanjutnya Pak, kebijakan politik atau ekonomi, sosial, dan hukum apa yang Bapak tahu? Kebijakan ekonomi pada saat pemerintahan Orde Baru itu memang di saat itu perekonomian di Indonesia boleh dikatakan cukup stabil, ya. Cukup stabil karena kebanyakan pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas terhadap masyarakat pada saat itu. Lalu pada saat itu pun pemerintah memberikan sebuah program pelatihan kepada para petani, di mana di situ hasil daripada pertanian itu bisa lebih meningkat lagi, seperti itu dari segi ekonomi. Lalu dari kebijakan ekonomi pun pada saat itu pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia ini sendiri. Selanjutnya, pengalaman yang paling berkesan apa itu? Pengalaman yang paling berkesan mungkin di zaman Orde Baru itu, karena pada saat itu Orde Baru itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang berasal dari militer, yaitu Bapak Soeharto pada saat itu. Yang jelas kepemimpinan itu kepemimpinan gaya militer yang diterapkan pada saat zamannya Soeharto. Dan alhamdulillah pada saat zamannya yang bersangkutan itu keamanan pada saat itu terjamin bagi masyarakat, ya. Karena pada saat itu ada yang namanya kebijakan dari pemerintah yang namanya preman-preman, ya, yang susah diatur oleh pemerintah itu langsung bisa ditembak di tempat, ya. Bahkan bagi mereka-mereka yang memang kejahatan tingkat tinggi, pemerintah itu ada yang namanya tepus, ya. Tepus itu mereka yang memang sudah dicari oleh pemerintah langsung diculik dan dibunuh, ya, dan dihilangkan, gitu. Artinya pada saat itu kegiatan seperti itu sangat ditakuti oleh para, ya, preman-preman atau oleh mereka-mereka yang memang melakukan kejahatan pada saat itu, dan memang sangat terjamin sekali keamanan pada saat itu, ya, pada terjamin, gitu. Jadi nggak semuanya kejahatan itu merajalela pada saat itu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, perbandingan masa Orde Baru hingga sekarang yang Bapak rasain yang sampai sekarang beda banget adalah, ya, memang jelas beda pemimpin, beda kebijakan, dan beda ini, ya, karakter mereka dalam gaya kepemimpinan, ya.
gaya kepemimpinan seorang militer dengan gaya kepemimpinan seorang sipil itu pasti beda ya. Pada saat zaman kepemimpinan dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang militer itu lebih tegas dan juga lebih memiliki sebuah strategi yang cukup lumayan dikatakan baiklah pada saat itu ya. Kalau sekarang karena dia dalam bentuk ya sipil, sudah otomatis kebijakannya pun kebijakan yang menggambarkan seorang sipil gitu. Seorang sipil itu ya mungkin dari segi apa ya namanya, dari segi keamanan ya agak sedikit longgar gitu ya. Lalu dari segi kebijakan politik pun itu juga lebih sifatnya ya, kalau sekarang ini yang Bapak rasakan memang terbuka ya, persaingan antara tenaga kerja luar dengan tenaga kerja dari dalam negeri itu persaingannya bebas ya, artinya dari luar negeri dari manapun diperbolehkan mereka untuk bekerja di Indonesia. Artinya ya mungkin karena menerapkan sistem pasar bebas ya, di mana dalam sistem pasar bebas itu semua warga negara asing boleh bekerja di negara kita tanpa terkecuali tanpa persyaratan. Makanya ini yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, itu yang pertama. Lalu dari segi perbedaan yang paling jelas lagi, dulu di zaman Orde Baru itu dalam pembangunan itu ada yang namanya pembangunan Repolita 1, Repolita 2. Repolita itu artinya rencana pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali itu mereka membuat sebuah program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek seperti itu ya, atau sebaliknya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga proses pembangunan di Indonesia pada saat itu terlihat hasilnya ya, artinya dari walaupun hanya sedikit tapi kelihatan hasilnya, ada perubahan sampai pada saat itu Indonesia sebagai negara swasembada pangan terkenal gitu ya di Asia, bahkan sedunia. Artinya nggak lagi Indonesia mengekspor kebutuhan hidup masyarakat itu dari luar ya, mengimpor ya, masuk gitu, dia nggak perlu lagi mengimpor produk dari luar seperti beras, seperti bahan-bahan pokok, itu nggak perlu lagi. Kenapa? Indonesia sudah terkenal dengan swasembada pangannya pada saat itu. Lumbung padi se-Asia adalah Indonesia pada saat itu. Nah, kalau sekarang ya dengan kebijakan yang baru, justru kita banyak mengimpor barang-barang dari luar. Beras pun impor dari luar, garam pun impor dari luar, seperti itu ya. Artinya pada saat seperti ini ya, zaman dulu itu ada istilahnya cinta produk Indonesia gitu ya, cinta produk Indonesia, sehingga pada saat itu pemerintah mencoba menyadarkan masyarakat Indonesia harus dia mencintai produk-produk hasil budidaya, hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia, gitu. Memaksimalkan semaksimal. Kalau sekarang diberikan kebebasan, ya, bersaing dengan orang luar, gitu ya. Orang luar boleh memasukkan produknya ke Indonesia, orang luar boleh bekerja di Indonesia, dan seperti itu. Dan ini yang menyebabkan akhirnya adanya persaingan antara pribumi dengan orang asing dari segi tenaga kerjaan seperti itu. Segitu aja sih Pak pertanyaan yang kami berikan kepada Pak. Sebelum Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa ditanyakan dalam pelajaran singkat kali ini. Nah, segitu aja penjelasan dari Pak Marku.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.